Ini adalah asumsi di mana gue, Pangeran Syahan, dan Iman Syafi'i, kami sebagai bagian dari rakyat yang tidak jelas menuntut agar gambar kami pun diperlakukan dengan tidak jelas. Nih, udah kayak bukan Jepang belum ya? Udah nggak jelas ya, udah berpixel-pixel gitu ya muka kita ya. Oke. Mari kita mulai asumsi pada hari ini. Nah, jadi sepanjang beberapa hari yang lalu, aktor utama dari pembicaraan semua orang adalah Menko Polhukam, Tejo Edi Purdiatno, yang bilang bahwa apa itu rakyat yang datang-datang ke KPK itu rakyat yang nggak jelas. Kali ini aktor utamanya aktor, kalau di film aktor jahat ibaratnya gitu. Ya, dan mungkin saja agak belum berpengalaman untuk langsung berkomunikasi dengan media, karena kan biasanya kalau pejabat gitu ditodong sama wartawan, biasanya mereka mengeluarkan pernyataan yang normatif, cenderung membosankan gitu kan, cari aman. Tapi yang ini diplomatis, tapi ini agak sedikit nyolot. Dan kalau kita lihat ke belakang sebenarnya ada beberapa pernyataan Menteri Tejo yang agak sedikit bikin tanda tanya. Jadi ini bukan yang pertama ya? Ya, jadi misalnya tanggal 16 Januari, jadi soal rekening gendutnya Budi Gunawan, dia bilang, kami udah minta konfirmasi kok ke kepolisian, menurut kami itu udah cukup. Nah, lebih lanjut lagi, Menteri Tejo bilang, itu KPK kenapa sih pejabat-pejabat yang dulu nggak dilanjutin kasusnya, malah lompat ke kasus yang baru? Quote, misalnya Jarawacik, Surya Dharma Ali. Nah, itu gimana kelanjutannya? Mengapa langsung menyasar ke ini? Gitu. Jadi sebenarnya Menteri Tejo bilang, kenapa langsung ke orang yang didukung sama Presiden Jokowi gitu, kenapa nggak kemarin diterusin aja gitu? Tapi kayaknya kalau bukan urusannya dia nggak sih? Iya. Walaupun sebenarnya pernyataannya beralasan ya, cuman bukan urusan dia sih. Iya, nah itu satu gitu. Yang kedua lagi, Menteri Tejo bilang tanggal 19 Januari, ini kelihatan sekali seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Iya. Kalau memang bukti sudah ada, ayo segera diproses gitu. Nah, yang paling boom nih, yang terakhir nih, waktu dia bilang tanggal 24 Januari, jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita begini, nggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Nah, dia bilang KPK harusnya didukung oleh konstitusi. Iya. Bukanlah rakyat yang nggak jelas itu, kayak kita ini mah rakyat nggak jelas. Gue bingung, dia padahal karir birokrasi dan karir politiknya juga sebenarnya bukan pemula ya. Dia mantan Kasal, dari tahun 2009, pimpinan tertinggi Angkatan Laut Republik Indonesia. Terus Kasum juga jadi Kasum TNI juga. Iya. Jadi sebenarnya jam terbangnya Menteri Tejo sudah lama, dan apalagi jabatan politiknya dia di Partai Nasdem adalah Ketua DPP. Ketua DPP bidang Hankam Partai Nasdem. Iya, dan ada beberapa pihak yang juga menyayangkan pernyataan dari Menteri Tejo itu, seperti misalnya Seskap Andi Wijayanto bilang, ya dari sesama kabinet ya. Sesama kabinet dia bilang, ya kehati-hatian, terutama hadapi doorstop seperti ini, ngomongnya harus pelan-pelan. Seperti sekarang ini hati-hati banget. Nah, itu kalau katanya masih halus karena dari sesama kabinet. Nah, ini kalau dari politisi PD Perjuangan, anggota DPR Dwi Ria Latifa bilang, buat saya semua rakyat itu jelas. Mereka mau NKRI ini utuh. Nah, gitu. Jadi sudah ada pembelaan juga nih dari anggota DPR. Nah, yang agak lumayan tajam sebenarnya ya dari Gerindra nih. Oposisi harusnya. Iya, harusnya oposisi. Tapi kayaknya nggak ada oposisi sama koalisi lagi deh sekarang soal Budi Gunawan. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Huta Barat bilang, Menko Polhukam harus membiasakan diri, jangan terlalu cepat bicara yang dia tidak mengerti. Bukan kita ngomong, bukan kita ngomong. Ini bukan asumsi kita ya. Bukan asumsi kita, ini pernyataan dari media gitu. Jadi ini juga pernyataan yang bikin banyak pihak gerah gitu. Jadi bikin ada keresahan yang nggak perlu. Dan yang jadi asumsi kita berikutnya adalah, apakah Menteri Tejo akan dapat sanksi atau dapat teguran atau enggak dari atasannya, yaitu Presiden. Iya, akan misalnya di reshuffle Jokowi atau dikasih sanksi. Cuman kayaknya enggak menurut gue, karena kepentingannya kayaknya bukan sama Jokowi, mungkin sama bos partainya mungkin. Kalau asumsi gue adalah dalam keadaan seperti sekarang ini ya, jadi lebih banyak rongrongan dari pihak luar gitu, kayaknya sih lebih baik bagi kabinet, bagi pemerintah untuk solid gitu, untuk enggak terlihat terpecah-pecah di dalam gitu. Tapi gini, menurut lu
kenapa kira-kira dia bisa hilaf gitu ya, ngomong yang seperti rakyat tidak jelas gitu? Apa karena ngebet banget harus jadiin Budi Gunawan sebagai Kapolri? Gitu? Gimana ya? Menurut gua sih nggak. Kalau asumsi gua adalah emang nggak siap aja buat ngejawab pertanyaan media gitu. Kadang-kadang ya, kalau lo ditodong gitu lagi nggak siap, tiba-tiba lo bisa ngomong, mungkin lo nggak bermaksud kayak gitu, tapi pernyataannya udah keluar gitu dan udah kejadian. Ya tapi menurut gue ada backgroundnya juga sih, mungkin dia udah wah anjrit nih orang yang mau gue jadiin Kapolri disusah-susahin banget sih gitu loh maksudnya. Jadi kayaknya nggak mungkin lah kalau dia tenang, kalau suasananya tenang, nggak ada halangan dan sebagainya, dia ditodong media ya pasti tenang jawabnya, pasti ada sesuatu yang udah bikin dia pusing. Iya man, tapi kan kayaknya asumsinya kan pejabat tuh terbiasa ya kalau ngasih keterangan tuh normatif, membosankan, diplomatis, gitu kan, monoton, yang penting aman, nggak bikin gara-gara gitu. Nah untuk seorang pejabat tinggi seperti Menko Polhukam ngomong sesuatu yang bikin orang panas, itu kayaknya ada something yang lebih gitu. Iya, karena pasti pertarungan di belakangnya berat banget sampai dia akhirnya hilaf ngomong rakyat tidak jelas itu. Nah dan kalau dipikir-pikir soal rakyat nggak jelas sih sebenarnya lately emang banyak kali nggak jelas sih. Iya, gitu. Termasuk sikap presiden juga nggak jelas kayaknya. Iya, jadi belum jelas sampai sekarang kan. Jadi sebenarnya kita semua nggak jelas sekarang ini. Iya, wajar aja kalau nggak jelas kan. Berarti kita semua nggak jelas, kita semua berarti Tejo.